Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Akanji sambut hangat John Stones di Inter Milan, welcome broski. Kedatangan John Stones ke Inter Milan disambut antusias oleh banyak pihak, termasuk rekan lamanya di Manchester City, Manuel Akanji. Bek asal Swiss itu memberikan sambutan hangat melalui media sosial, setelah Inter resmi mengumumkan perekrutan Stones. Keduanya pernah menjadi duet andalan di lini pertahanan Manchester City dan kini akan kembali bermain bersama, kali ini dengan seragam biru hitam kebanggaan Inter Milan. Momen tersebut menjadi sinyal positif bagi Nerazzurri yang kini memiliki dua bek berpengalaman, dengan segudang pengalaman di level tertinggi sepak bola Eropa. Tak lama setelah Inter mengumumkan transfer John Stones secara resmi, Manuel Akanji langsung membagikan ulang unggahan tersebut di akun media sosialnya. Dalam unggahan itu, bek timnas Swiss tersebut menuliskan pesan singkat namun penuh makna, "Welcome broski." Ungkapan tersebut dapat diartikan sebagai selamat datang, saudaraku, menunjukkan kedekatan hubungan keduanya yang telah terjalin sejak sama-sama membela Manchester City. Respons Akanji pun mendapat perhatian besar dari para pendukung Inter, yang antusias melihat reuni dua bek berkelas dunia tersebut. Beri kode ke Inter, Curtis Jones like unggahan transfer John Stones. Rumor kepindahan Curtis Jones ke Inter Milan kembali memanas. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah aktivitasnya di media sosial. Gelandang Liverpool berusia 25 tahun itu diketahui memberikan tanda suka pada unggahan Instagram, mengenai kedatangan John Stones ke Inter Milan. Hal tersebut langsung memunculkan spekulasi bahwa Jones tertarik, mengikuti jejak kompatriotnya tersebut untuk melanjutkan karir di Serie A. Inter baru saja mengumumkan perekrutan John Stones secara gratis, setelah kontraknya bersama Manchester City berakhir. Kedatangan bek berpengalaman asal Inggris itu mendapatkan perhatian luas, termasuk dari Curtis Jones. Seperti yang diwartakan FC Inter News, like yang diberikan Jones terhadap unggahan tersebut dianggap sebagai sinyal menarik, terutama karena namanya memang sudah lama dikaitkan dengan Inter. Meski sebuah aktivitas media sosial tidak bisa dijadikan bukti pasti mengenai transfer, momen tersebut cukup menarik karena terjadi ketika negosiasi antara Inter dan Liverpool masih menjadi pembahasan. Pelatih Inter, Christian Cifu disebut menjadi salah satu sosok yang sangat menginginkan kehadiran Curtis Jones. Gelandang Liverpool tersebut dianggap memiliki karakter yang berbeda dibanding pemain tengah Inter saat ini. Direktur Udinese bela Soled usai gagal ke Inter, masalah lutut itu omong kosong. Drama transfer Oumar Soled menuju Inter Milan menjadi perbincangan, setelah negosiasi antara Nerazzurri dan Udinese tidak menemui kesepakatan, muncul berbagai spekulasi mengenai alasan kegagalan transfer tersebut. Salah satu isu yang beredar adalah mengenai masalah fisik bek asal Prancis itu. Namun, Direktur Olahraga Udinese, Gianluca Nani, dengan tegas membantah kabar tersebut. Dalam wawancara bersama Sky Sport Italia dari pemusatan latihan Udinese di Lienz, Nani menegaskan bahwa Soled berada dalam kondisi sangat baik dan tidak memiliki masalah cedera serius seperti yang ramai diberitakan. Nama Oumar Soled sempat menjadi salah satu target Inter, untuk memperkuat lini belakang. Bek berusia 26 tahun tersebut dianggap memiliki profil ideal berkat kombinasi kekuatan fisik, kemampuan duel, serta pengalaman bermain di level Eropa bersama RB Salzburg. Namun, transfer tersebut akhirnya batal. Setelah itu muncul laporan yang menyebut bahwa kondisi lutut Soled menjadi salah satu pertimbangan Inter. Gianluca Nani langsung memberikan respons keras, "Saya cukup terkejut mendengar adanya masalah pada lututnya. Saya berharap semua pemain memiliki masalah fisik seperti itu." Pernyataan tersebut menjadi bentuk pembelaan Nani terhadap pemainnya sekaligus membantah rumor yang berkembang. Summer Tour 2026 jadi ladang cuan, Inter kantongi hingga 6 juta euro dari Tour Asia dan Australia.
Inter Milan tidak hanya memanfaatkan Summer Tour 2026 sebagai ajang persiapan menghadapi musim baru, tetapi juga sebagai peluang besar untuk meningkatkan pendapatan klub. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Nerazzurri diperkirakan akan mengantongi antara 5 hingga 6 juta euro dari rangkaian tur pramusim yang berlangsung di Hong Kong dan Australia. Tur ini menjadi bagian penting dari strategi Inter untuk memperluas jangkauan merek di pasar internasional sekaligus mempererat hubungan dengan jutaan pendukung mereka di kawasan Asia dan Oseania. Menurut perhitungan La Gazzetta dello Sport, Inter diperkirakan memperoleh pemasukan antara 5 hingga 6 juta euro dari Summer Tour tersebut. Pendapatan itu berasal dari berbagai sumber, antara lain, biaya partisipasi dalam tur, hak komersial, kesepakatan sponsor, aktivitas promosi internasional. Angka tersebut menunjukkan bahwa tur pramusim kini bukan sekadar agenda olahraga, melainkan juga bagian penting dari strategi bisnis klub-klub elit Eropa. John Stones, bangga bergabung dengan Inter, saya datang ke sini untuk terus menang. Petualangan baru John Stones di Italia resmi dimulai. Setelah diumumkan sebagai rekrutan anyar Inter Milan, bek tim nasional Inggris itu menjalani wawancara perdananya bersama Inter TV dan mengungkapkan antusiasme luar biasa atas kepindahannya ke Giuseppe Meazza. Usai menghabiskan 10 musim penuh kesuksesan bersama Manchester City, Stones kini siap membuka lembaran baru dalam karirnya. Bek berusia 32 tahun itu mengaku keputusan bergabung dengan Inter merupakan pilihan yang sudah lama ia impikan. Bagi John Stones, kepindahan ke Inter bukan sekadar pergantian klub, tetapi juga perubahan besar dalam hidupnya. Untuk pertama kalinya sepanjang karir profesionalnya, ia akan bermain di luar Inggris. Namun, keputusan tersebut tidak dibuat dengan ragu. Menurut Stones, ia dan keluarganya langsung sepakat menerima tawaran Inter ketika kesempatan itu datang. Ini adalah sesuatu yang memang selalu ingin saya lakukan. Ketika kesempatan datang, saya berbicara dengan keluarga dan kami tidak memiliki keraguan sedikit pun, kami ingin datang ke sini. Selain tantangan di atas lapangan, Stones juga mengaku antusias mengenal kehidupan di kota Milan. Meski sebelumnya hanya mendengar cerita tentang kota mode tersebut, ia belum pernah benar-benar merasakan kehidupan di sana. Cifu, kehadiran Stones tingkatkan kualitas Inter, masih cari pemain yang bisa bikin naik level. Pelatih Inter Milan, Cristian Cifu memberikan gambaran mengenai kondisi terkini timnya jelang laga uji coba bergengsi melawan Manchester City, dalam rangka Summer Tour 2026 di Hong Kong. Dalam konferensi pers pra-pertandingan, pelatih asal Rumania itu mengaku puas dengan kedatangan John Stones, yang menurutnya akan membawa kualitas, pengalaman, dan karisma baru bagi lini pertahanan Nerazzurri. Di sisi lain, Cifu juga mengisyaratkan bahwa aktivitas Inter di bursa transfer belum selesai. Meski mengaku sudah memiliki skuad yang kompetitif, ia tetap berharap klub dapat mendatangkan pemain-pemain yang mampu meningkatkan kualitas tim dan sejalan dengan ambisi besar klub. Mengenai kesiapan skuad, Cifu memastikan para pemain berada dalam kondisi yang baik setelah menjalani pemusatan latihan di Jerman. Meski begitu, ia mengakui bahwa kondisi fisik tim belum mencapai level maksimal karena kompetisi belum dimulai. Salah satu topik utama dalam konferensi pers adalah kedatangan John Stones, yang baru saja resmi bergabung dengan Inter. Cifu tidak menyembunyikan rasa puasnya terhadap perekrutan bek timnas Inggris tersebut. Saya senang dengan kedatangan Stones. Dia penting bagi kami karena kualitas, kepribadian, dan karismanya. Kehadirannya meningkatkan level lini pertahanan kami. Vieri, Inter tak gelontorkan banyak uang untuk transfer, tapi sangat efektif, ini tim UCL. Legenda Inter Milan, Christian Vieri memberikan pujian tinggi terhadap perkembangan mantan klubnya. Menurut Vieri, Nerazzurri telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam membangun skuad kompetitif, tanpa harus melakukan pengeluaran besar seperti klub-klub elit Eropa lainnya.
Dalam kesempatan menghadiri sesi foto bersama mantan pemain Manchester City, Shaun Wright-Phillips di Hong Kong menjelang laga persahabatan antara Inter dan Manchester City, Vieri berbicara mengenai kondisi terkini Inter yang menurutnya sudah berada di level tertinggi Eropa. Bagi mantan penyerang timnas Italia tersebut, Inter bukan hanya tim kuat di Italia, tetapi juga merupakan kandidat serius di kompetisi Liga Champions. Vieri menilai salah satu kekuatan utama Inter saat ini adalah kemampuan klub dalam melakukan perekrutan pemain secara cerdas. Menurutnya, Nerazzurri tidak mengikuti pola klub-klub besar yang mengeluarkan dana fantastis untuk mendapatkan pemain bintang, tetapi tetap mampu membangun skuad dengan kualitas tinggi. Inter adalah tim Liga Champions, mereka tidak menghabiskan uang sebanyak klub-klub besar lainnya, tetapi mereka membelanjakan uang dengan baik, ujar Vieri. Komentar tersebut menggambarkan apresiasi Vieri terhadap strategi manajemen Inter yang mengutamakan perencanaan, scouting, dan pembangunan skuad secara berkelanjutan. Inter tolak tegas tawaran Manchester United untuk transfer Francesco Pio Esposito. Inter Milan menolak upaya Manchester United mendekati Francesco Pio Esposito. Nerazzurri bertekad untuk memperpanjang kontraknya dengan kenaikan gaji. Inter Milan dilaporkan semakin dekat merampungkan perpanjangan kontrak penyerang muda mereka, Francesco Pio Esposito, lengkap dengan kenaikan gaji, sebagai bentuk kepercayaan besar klub meski diminati sejumlah tim raksasa Eropa musim panas ini. Terkait hal ini, jurnalis Alfredo Pedula dari Sport Italia menuliskan penjelasannya soal upaya Manchester United yang sempat mendekati Pio Esposito, namun berujung penolakan tegas dari pihak Nerazzurri. Inter menolak segala bentuk upaya pendekatan untuk Pio Esposito, terutama dari Manchester United yang telah menaruh perhatian besar pada penyerang kelahiran 2005 tersebut. Namun tidak ada ruang negosiasi sama sekali, tulis Pedula. Tidak ada angka yang mampu meruntuhkan pertahanan Inter. Sebulan lalu kami sudah membocorkan angka perpanjangan kontrak yang semakin mungkin terjadi ini, dengan basis gaji sekitar 3,5 juta euro plus bonus. Esposito, yang musim lalu tampil impresif bersama tim utama Inter, kini menjadi salah satu talenta muda paling dijaga ketat oleh manajemen klub asal Milan tersebut, hingga membuat klub bersedia menaikkan nilai kontraknya secara signifikan. Nilai jersey Inter Milan tembus 71 juta euro, yang termahal di Italia. Nilai komersial jersey Inter Milan melonjak angka 71 juta euro per musim, menjadikannya sebagai yang tertinggi di Serie A berkat kesepakatan sponsor anyar. Nilai komersial jersey Inter Milan mencapai rekor tertinggi dalam sejarah klub, dengan tambahan sponsor lengan baru, BBVA. Total pendapatan dari apparel dan sponsor melonjak hingga lebih dari 71 juta euro per musim. Jumlah ini menjadikan Nerazzurri sebagai klub dengan jersey termahal di Serie A. Kesepakatan dengan BBVA, grup perbankan asal Spanyol, bernilai 8,5 juta euro per musim selama 3 tahun ke depan. Kontrak ini menjadi yang termahal untuk sponsor lengan yang pernah disepakati oleh klub Serie A. Sponsor lengan ini mencakup tim utama putra, Inter Women, Inter U23, hingga tim legenda. Dengan tambahan tersebut, total pendapatan Inter dari jersey kini mencapai 71,5 juta euro per musim. Rinciannya adalah 30 juta euro per musim dari sponsor utama Betson, 28 juta euro dari kontrak teknis dengan Nike, 5 juta euro dari sponsor punggung U-Power, dan 8,5 juta euro dari BBVA. Kontrak dengan Nike sendiri berdurasi panjang, mengikat Nerazzurri hingga setidaknya tahun 2032. Sementara itu, kesepakatan dengan Betson yang dimulai pada 2024 masih akan berjalan hingga Juni tahun 2028. Sky Sports, Romero turunkan permintaan gaji, tapi Inter masih tunggu penjualan pemain. Christian Romero dikabarkan rela menurunkan permintaan gajinya demi membuka jalan menuju kepindahan ke Inter Milan, namun, Inter masih menunda negosiasi karena menunggu penjualan pemain. Seperti yang dilaporkan Sky Sport Italia,
langkah Inter untuk merekrut Christian Romero dari Tottenham Hotspur saat ini masih berada dalam status standby, karena klub masih harus menyelesaikan penjualan pemain. Manajemen Nerazzurri lebih memilih menunggu momen yang tepat agar setiap transaksi berjalan sesuai rencana, baik dari sisi teknis maupun finansial. Strategi tersebut sejalan dengan filosofi klub yang mengutamakan keseimbangan keuangan, tanpa mengorbankan kualitas skuad. Walaupun proses transfernya belum mengalami perkembangan signifikan, Christian Romero tetap menjadi salah satu target utama Inter. Sky Sport menyebutkan bahwa Nerazzurri masih membuka komunikasi dengan Tottenham, dan terus memantau situasi bek timnas Argentina tersebut. Romero dinilai sebagai sosok ideal untuk memperkuat lini belakang berkat pengalaman, agresivitas, dan kualitas bertahan yang sudah terbukti di level tertinggi.